Shalom Bapak Ibu, terpujilah Tuhan. Ya, jika hari ini saya boleh membawakan nats khotbah yang terambil dari Yeremia 35 ayat 1 sampai 10 dengan tema kesetiaan orang-orang Rehab. Siapakah orang Rehab? Orang Rehab adalah satu kaum keluarga keturunan Rehab melalui putranya Yonadab. Mereka termasuk kaum orang Keni yang mendampingi bangsa Israel ke tanah perjanjian dan berdiam di antara mereka. Mereka golongan yang setia mempertahankan kebiasaan keluarga mereka pada zaman Nabi Yeremia dan mempunyai karakter khas, yaitu berpegang pada hukum yang ditetapkan oleh Yonadab bapa leluhur mereka. Orang Keni keturunan Rehab memiliki gaya hidup berpindah-pindah tempat tinggal untuk beberapa waktu. Contohnya orang Heber di Hakim-Hakim 4 ayat 11. Jadi kaum Rehab ini adalah satu keturunan yang berpegang teguh pada perintah bapa leluhurnya. Bahkan lebih dari 200 tahun pun mereka tetap memegang teguh. Ya, tidak ada melanggar, tidak ada meleset dari apapun yang diperintahkan oleh Yonadab bin Rekab sebagai bapak leluhur mereka, di mana Yonadab ini hidup pada zaman Yehu raja Israel. Ya, waktu hidup antara Yehu dengan Nabi Yeremia itu terpaut 200 tahun. Jadi lebih dari 200 tahun apapun yang dipesankan, apapun yang diperintahkan oleh Yonadab ini tetap dipegang teguh dan tidak ada mereka yang melanggarnya, ya, tidak lekang oleh waktu, ya, tidak ada luntur kesetiaan mereka kepada perintah bapa leluhurnya ini. Ya, begitu setianya kaum Rehab ini, ya, dalam menjaga, memelihara dan mewariskan apa perintah nenek moyangnya kepada generasi berikutnya. Kata kunci di sini adalah setia. Setia dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti satu, berpegang teguh pada janji, pendirian, dua, taat patuh. Setia dalam Alkitab Perjanjian Baru ada 3 maknanya. 1, dapat dipercaya. 2, taat menjalankan perintah. 3, orang yang percaya menjadi pengikut atau penganut. Ya, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hamba-hambanya yang setia, artinya adalah Tuhan Yesus sedang menantikan orang-orang yang mau percaya dan mengikuti Dia, taat, patuh dalam menjalankan amanatnya dan dapat dipercaya sepenuhnya. Amsal 19 ayat 22a. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Inilah sifat yang sangat dibutuhkan kita sesama manusia, apalagi kita bayangkan Tuhan kita sangat menginginkan kesetiaan kita hanya kepadanya. Apakah yang menjadi pondasi atau landasan daripada kesetiaan ini adalah iman, percaya kita kepada orang yang di atas yang memberikan perintah itu, ya. Dalam Yeremia 35 ayat 1, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, bunyinya, pergilah kepada kaum orang Rehab, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Ya, Yeremia ini hidup di zaman Raja Yoyakim. Yoyakim adalah raja di Yehuda dengan urutan ke-18. Ada 20 raja di kerajaan Yehuda sampai akhirnya mereka dibuang ke Babel. Setelah raja yang ke-20, mereka dibuang ke Babel karena tidak setia kepada Tuhan. Ya, seperti ini. Orang Yehuda ini berkeras hati, orangnya keras hati. Ya, tegar tengkuk, tidak mau diperintah, tidak hidup dalam ketaatan mengikut Tuhan. Mereka menyembah Allah lain, ya, berhala-berhala yang menjadikan Tuhan kita sakit hati, seperti itu, ya. Ayat 5. Di sini kita bisa membaca Yeremia meletakkan berbagai-bagai jenis anggur dengan piala-piala dan cawan-cawan, dan semuanya itu diisi penuh anggur. Ya, bagaimana di sini mereka diuji. Jadi Tuhan mungkin berkehendak
membandingkan ya bagaimana kesetiaan orang Rehab, karena mata Tuhan selalu melihat baik di tempat tersembunyi ataupun tidak. Bayangkan mereka ini dibawa ke dalam satu kamar atau bilik, tidak ada toh yang melihat, tapi mereka punya respon yang tetap setia, berpegang teguh kepada perintah ya leluhur mereka itu ya. Dan Yeremia berkata kepada mereka setelah menyajikan berbagai macam tempat minum anggur, jenis-jenis anggur pun disediakan, silahkan minum anggur ya. Tapi mereka menjawab ya, yang tua-tua mereka itu menjawab, no ya, kami tidak minum anggur ya, sama seperti perintah-perintah Yonadab bapak leluhur kami semuanya ya. Mereka menolak walaupun di tempat yang tersembunyi tidak ada orang lain yang melihat ya. Bisa aja mereka mencicipi sedikit, tapi mereka tidak melakukan itu. Mereka setia ya kepada perintah leluhur mereka. Perintah, kata kunci di sini adalah perintah. Dalam KBBI, perintah itu mempunyai arti menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba, komando, aturan dari pihak atas yang harus dilakukan, dan suruhan. Ada 4 perintah Yonadab bin Rehab, bapak leluhur orang Rehab. Yang pertama, janganlah kamu atau anak-anakmu minum anggur sampai selama-lamanya. 2, janganlah kamu mendirikan rumah. 3, janganlah kamu menabur benih. 4, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur. Apa makna rohani yang dapat kita ambil dari perintah-perintah Yonadab bin Rehab? Yang pertama, janganlah kamu atau anak-anakmu minum anggur sampai selama-lamanya. Di Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh ya. Anggur ini memang minuman yang bisa menyehatkan, tapi kalau dia berlebihan ya, overdosis ya, ini juga bisa memabukkan ya. Dan kalau diminum terus-menerus bisa juga menyebabkan ketagihan, kecanduan ya. Kalau tadi berlebihan bisa mabuk. Bayangkan kalau orang yang mabuk, mungkin kita bisa melihat orang yang mabuk karena minuman keras, bicaranya ngaur, tindakannya pun tidak waras ya, seperti itu. Itulah yang dikhawatirkan oleh firman Tuhan, dan itu juga yang dikhawatirkan oleh Yonadab kepada keturunannya, seperti itu ya. Kita berpegang kepada firman Tuhan Efesus 5 ayat 18, hendaklah kamu penuh dengan roh ya. Roh Tuhan ada di dalam hati kita, kita hidup dalam kekudusan, menjaga tubuh kita ini ya, jangan kita rusak dengan mabuk-mabukan seperti itu. Yang kedua, janganlah kamu mendirikan rumah, diam di kemah-kemah. Kemah artinya adalah tempat yang bersifat sementara. Kita harus menyadari dunia yang kita diami ini adalah tempat kita sementara ya. Kita hanya singgah saja, numpang lewat. Kita sebagai musafir, pengembara ya, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, kita numpang lewat sampai akhirnya kita ke rumah Bapa. Kita dipanggil dengan setia ikut kepada Tuhan, kita mendapat upah, kita boleh memasuki rumah Bapa, itulah surga yang kekal. Jadi kemah dan rumah mempunyai arti yang berbeda. Kemah bisa dibongkar-bongkar ya, bisa rusak, tapi rumah itu permanen. Yang permanen dan kekal ada di surga mulia. Kita tujuannya ke sana ya. Jika kesuksesan besar sudah kita raih, hidup kita aman tentram, tidak ada lagi pergumulan, maka ingatlah akan kemah ini. Itu pun sementara ya. Hidup di dunia ini tidak kekal, sementara semua ya, tidak permanen. Yang permanen di surga ya. Jadi rumah kita sesungguhnya di surga. Kita harus menaruh pengharapan kita ya. Nanti pada saat akhirnya kita dipanggil Tuhan, kita bisa memasuki rumah Bapa dengan sukacita ya. Dan kita lihat lagi perintah yang ketiga, janganlah kamu menabur benih. Benih bicara tentang masa depan. Jangan terlalu memusingkan diri tentang masa depan kita. Di tangan siapakah sesungguhnya benih itu? 2 Korintus 9 ayat 10 ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu,
dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Jadi benih ini bicara tentang masa depan. Di tangan siapa masa depan kita? Masa depan yang gilang gemilang hanya ada di tangan Tuhan. Dialah yang membentuk kita, Dia yang menyediakan segalanya. Hari esok ya, biarlah kita hidup untuk hari ini. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tidak perlu kita memusingkan bagaimana masa depan saya, bagaimana masa depan keluarga saya, masa depan anak-anak saya, masa depan cucu-cucu saya, sampai kita memikirkan 7 keturunan itu sesuatu yang sia-sia. Ya, biarlah kita menyerahkan semua benih itu ya yang ada di tangan si pemiliknya, itulah Tuhan kita. Biarlah Tuhan yang menyediakannya, yang menjaminnya untuk masa depan kita. Tidak ada yang lain seperti itu ya. Yang keempat, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur. Kebun atau ladang bicara tentang harta kekayaan, properti. Sudah berapa banyak harta kekayaan Bapak Ibu, properti yang Bapak Ibu miliki di bumi ini ya, di tempat yang sementara ini ya. Janganlah kita sampai terikat dengan dunia ini. Nanti kita malah melekat ya, seperti itu ya. Biarlah lepaskan semuanya ya. Masa depan ya, harta kekayaan boleh ada, tapi satu tujuan kita tetap kita mengingat Tuhan ya, menyembah Tuhan, mempelajari firman-Nya ya. Properti ya, apapun yang sekarang kita miliki ini hanya kita pinjam dari Tuhan. Tuhan itulah pemilik properti, bumi ya, lautan dan segala isinya ini, langit, itu adalah properti Tuhan. Tuhan pasti menjaganya, memeliharanya untuk kita, untuk kebahagiaan kita, supaya kita juga mengingat Tuhan, setia kepada Tuhan ya, menyadari ya Tuhan hadir dalam segala ciptaannya. Makna rohani di sini adalah jangan mengandalkan harta kekayaan kita, jangan mengandalkan pekerjaan kita, profesi kita, itulah ladang kita ya, pangkat jabatan ya, jangan kita andalkan ya, jangan kita mengandalkan skill, kemampuan, keahlian ya, nggak usah ya. Itu semua adalah kasih karunia daripada Tuhan, anugerah yang harus kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan kita sendiri. Belajarlah kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita ya, jangan senantiasa bersungut-sungut ya, mengeluh ya, sampai lupa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan ya. Biarlah lebih banyak rasa syukur kita kepada Tuhan ya, dan janganlah kita menjadi hamba uang ya. Dari 4 perintah ini ya, ternyata ya di ayat 8 kami mentaati ya. Orang Rehab itu berkata di ayat 8 kami mentaati semua perintahnya, dan ayat 10 dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab bapa leluhur kami. Ya, bayangkan mereka sangat akurat, mereka ya, tepat ya, berarti akurasinya tinggi gitu ya, dan mereka udah lulus ya dari ujian yang diberikan Nabi Yeremia. Mereka menolak semua, no gitu ya. Mereka menolak ya minum anggur, mereka menolak menabur benih ya, menolak mempunyai kebun atau ladang ya, menolak mendirikan rumah, bahkan tinggal di kemah-kemah. Jadi mereka semuanya setia ya, melakukan tepat seperti yang diperintahkan. Bagaimana dengan kita semua? Adapun tujuan Tuhan menyuruh Yeremia ya memanggil orang Rekab ini adalah untuk membandingkan kesetiaan bangsa Yehuda dengan kaum Rehab pada saat itu. Ya, ternyata kaum Rehab itu lulus ujian. Memang mereka tidak luntur dengan kesetiaan, karakteristik khas mereka tadi ya. Kesetiaan mereka tetap teguh ya, karena dilandasi iman percaya kepada Tuhan ya. Barang siapa setia kepada Tuhan, pastilah ya Tuhan setia kepada mereka ya. Dan atas semuanya itu ada upah yang Tuhan berikan kepada kaum Rehab atas kesetiaan mereka, yaitu di ayat 19. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Mereka mendapat privilege, keistimewaan
melayani Tuhan sepanjang masa. Betapa bahagianya kita bila kita mendapat privilege, ya, keistimewaan boleh melayani Tuhan dimanapun kita berada. Kita hati yang rela, hati yang tulus ikhlas, ya, memberikan segenap pikiran, jiwa, ya, kekuatan kita, akal budi kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan, ya. Ya, begitulah orang rehat bisa seumur hidup menikmati kasih setia Tuhan. Ya, apakah kita bisa seperti mereka? Tentu kita bisa, karena Roh Tuhan ada pada kita. Tuhan senantiasa kasih kepada kita, kasih setia Tuhan pun tidak pernah putus kepada kita. Tinggal kita sendiri mau pilih yang mana, ya. Kalau saya memilih untuk tetap setia kepada Tuhan, seperti itu, ya. Hati yang setia kepada perintah Tuhan, ya. Kita berikan hati kita sepenuhnya, segenapnya, ya. Kita tanyakanlah kepada diri kita, apakah saya tetap setia dan taat kepada perintah Tuhan dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dimanapun saya berada, bahkan di dalam tempat, ya, yang tersembunyi, tidak ada orang yang tahu. Apakah saya jujur? Apakah saya bisa dipercaya? Ya, apakah saya bisa dijamin, ya, diandalkan Tuhan? Nah, seperti itu. Bagaimana perintah Tuhan itu ada, kita simpan di dalam hati kita. Jadi pertanyaan juga, maukah kita setia dan taat menjaga ciri-ciri karakter orang Kristen yang rohani, ya. Hati yang setia tetap kita miliki di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, ya. Kita mohon kepada Tuhan senantiasa untuk memateraikan di dalam loh hati kita. Kiranya Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan yang maha baik. Haleluya, amin.